Assalamualaikum. Hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan berbagi resep 4 jenis olahan pandan yang super enak, yang tentunya bisa banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Cara membuatnya sangat mudah dan bahannya pun sangat ekonomis. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk langsung aja simak videonya. Di resep yang pertama ada dessert ala Thailand yang super lembut dan gurih. Ini juga cara membuatnya sangat mudah sekali loh dan bisa untuk ide jualan. Langsung aja ke cara membuatnya. Masukkan 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 125 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 700 ml air matang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Mohon maaf kalau warna videonya terlalu cerah ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah tercampur rata, masukkan 175 ml jus pandan yang sudah disaring. Aku menggunakan 10 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh perasan jeruk nipis. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Supaya warnanya lebih cerah bisa ditambahin pasta pandan ya, tapi ini opsional aja. Aku tambahinnya kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup ya. Setelah airnya menyusut, mengental seperti ini dan meletup-letup, langsung aja matikan api kompornya. Ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita diamkan hingga dingin. Langkah selanjutnya kita membuat adonan putihnya. Di sini ada 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Kemudian tuangkan 350 ml santan. Aku menggunakan 1 bungkus santan instan ditambah air. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Jangan lupa juga ditambahin daun pandan ya. Aku pakai 1 lembar yang sudah dipotong-potong. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai mendidih seperti ini ya. Kalau udah mendidih langsung aja matikan api kompornya. Langkah selanjutnya, kuah santan ini dimasukkan ke dalam cup seperti ini. Aku tambahin dulu 2 sendok makan. Kemudian adonan pandan yang sudah dingin ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Tapi kalau mau langsung dituangin pakai sendok juga boleh ya teman-teman. Nah, supaya pas nuanginnya ada motifnya, aku menggunakan spuit yang seperti ini. Jadi kita double menggunakan plastik segitiga lagi, lalu digunting bagian ujungnya. Masukin adonan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga juga. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Selanjutnya adonan pandan ini kita tuangkan ke dalam cup yang sudah berisi adonan putih. Tuanginya setengahnya dulu aja ya teman-teman. Setelah dituangin setengahnya, kemudian ditimpa lagi adonan putih supaya nanti di gelas itu cantik ya, berlayer antara hijau dan putih. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua cupnya terisi, kemudian bagian atasnya aku kasih lagi adonan putihnya. Kemudian aku kasih wijen sangrai di atasnya. Untuk garnishnya aku kasih potongan daun pandan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Langsung aja kita cobain ya.
Dari sendokannya teman-teman bisa lihat kalau ini sangat lembut sekali. Tuh ya, cantik banget. Asli ini enak banget, lumer di mulut, lembut, manisnya pas antara manis, gurih, dan agak asam dari jeruk nipisnya. Pokoknya ini cocok banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat Di puasa resep yang nanti. kedua ada lapis mawar yang super lembut dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah, cantik banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Pertama, kita membuat adonan hijau. Di sini ada 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 110 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 200 ml santan. Aku menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian masukkan jus pandan sebanyak 200 ml. Aku menggunakan 10 lembar daun pandan ditambah air, kemudian di blender dan disaring. Supaya warnanya lebih pekat, aku tambahkan juga pasta pandan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian adonan kita saring supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah selesai disaring, adonan pandan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat adonan putih. Untuk bahannya ada 30 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, 150 gram santan. Aku menggunakan 1 bungkus santan instan ditambah air, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, adonan putih juga kita saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah adonan putih dan hijaunya sudah jadi, kemudian kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan kue mini seperti ini ya, kemudian diolesi tipis menggunakan minyak goreng. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah selesai diolesin minyak, kemudian kita masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan adonan putih sebanyak 1 sendok makan. Setelah semua cetakan sudah terisi, kemudian kita kukus menggunakan api sedang selama 4 menit. Setelah dikukus selama 4 menit, adonan putihnya sudah set, kemudian kita timpa menggunakan adonan hijau. Tetap dikukus menggunakan api sedang sampai ditutup selama 10 menit atau sampai matang. Setelah dikukus selama 10 menit, akhirnya sudah matang ya teman-teman. Ini cantik banget, aroma pandannya pun sangat berasa. Langsung aja kita angkat, kemudian kita diamkan dulu hingga dingin, baru kita keluarkan dari dalam cetakan ya. Selanjutnya kukus sisanya hingga selesai. Nah inilah setelah semuanya selesai dikukus, hasilnya cantik banget, mulus. Tuh dari dekat tampilannya seperti ini ya. Langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan. Untuk ngeluarinnya kita tinggal tarik-tarik bagian sisinya supaya tidak menempel, kemudian agak ditekan, dan ini hasilnya. Sangat cantik sekali dan keluarinnya pun sangat mudah ya teman-teman. Teksturnya sangat kenyal, aroma pandannya pun sangat berasa. Ini cocok banget dijadikan ide jualan, isian snack box atau sajian pada saat arisan, pasti banyak yang suka. Setelah semuanya selesai dikeluarkan dari dalam cetakan, ini kelihatan banget ya, sangat cantik. Yang penting pas keluarnya itu kondisinya sudah dingin ya teman-teman. Ini teksturnya sangat lembut, kenyal, aroma pandannya pun sangat berasa. Langsung aja kita cobain ya. Asli ini enak banget, kenyal. Bagian hijaunya manisnya itu pas, bagian putihnya itu gurih. Pokoknya mantep banget, perpaduan yang sangat cocok. Dijamin teman-teman pasti banyak yang suka, wajib banget cobain ya. Cukup sekian dulu ya video dari Dapur Madam, semoga video ini bermanfaat. Buat yang mau cobain aku doakan semoga berhasil, dan buat yang mau jualan aku doakan semoga laris. Sampai Di resep jumpa yang di video ketiga selanjutnya. ada tepung hankwe dan sagu mutiara. Ini enak banget, rasanya itu manis dan gurih, dan teksturnya itu sangat lembut. Langsung aja ke cara membuatnya.
Didihkan 1,3 liter air. Setelah mendidih, masukkan 80 gram sagu mutiara, tambahkan pewarna hijau secukupnya atau sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ditutup dan dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka, aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah, ini sagu mutiaranya masih mentah ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya, tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Cara ini untuk menghemat gas ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 30 menit, buka tutupnya dan ini airnya sudah hangat dan berkurang. Serta sagu mutiaranya pun sudah setengah matang ya, seperti ini. Tinggal diaduk-aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Selanjutnya dimasak kembali menggunakan api sedang sambil ditutup selama 5 menit. Setelah dimasak kembali selama 5 menit, kita buka. Ini udah matang, masih ada beberapa titik putih, tapi nggak apa-apa. Aku membuat kue ini lebih suka yang nggak terlalu matang sagu mutiaranya. Nah, selanjutnya tinggal angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan 1 bungkus tepung hun kue. Aku pakai ukuran 150 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci, namun kompor masih mati ya teman-teman. Lalu tambahkan 170 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, sejumput garam. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 700 ml santan. Aku menggunakan santan instan ukuran 200 ml ditambah air. Selanjutnya aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Jangan lupa juga tambahkan 1 lembar daun pandan. Untuk membuat buburnya ini wajib banget harus diaduk hingga mengental dan meletup-letup. Pastikan menggunakan whisker ya supaya hasilnya itu lembut, tidak bergumpalan. Setelah mengental, kemudian matikan api kompornya dan masukkan sagu mutiara yang sudah kita masak sebelumnya. Aduk cepat hingga tercampur rata. Setelah dipastikan sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakan yang aku gunakan menggunakan cetakan puding seperti ini ya. Buat yang pengen samaan, link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box dan di layar video ini. Teman-teman tinggal klik aja ya. Nah, setelah diisi, kemudian tinggal kita hentak-hentakan supaya hasilnya itu merata. Untuk mengisi ke dalam cetakan itu harus cepat supaya nggak keburu mengental karena ini cepet banget kerasnya ya. Nah, setelah semua cetakannya sudah terisi, diamkan hingga set. Setelah set, langsung aja kita keluarkan dari dalam cetakan. Dan seperti ini hasilnya, lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dikeluarkan dari dalam cetakan. Secara tampilan menarik banget untuk ide jualan, pastinya bakalan laris manis. Tanpa berlama-lama, aku mau langsung cobain seperti apa rasanya ya. Untuk aroma dari tepung han kue aja udah enak banget. Ditambah dengan sagu mutiara yang kenyal-kenyal gitu, dijamin ini enak banget. Asli nggak bohong, rasanya enak, manisnya pas, gurih dari tepung han kue dan sagu mutiara yang kenyal, dijamin banyak yang suka. Cukup sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat. Buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Sampai jumpa. Ada lapis India yang sangat lembut dan gurih. Ini beda banget sama lapis Indonesia. Teman-teman wajib banget cobain ya, karena cara membuatnya pun sangat mudah. Yuk langsung aja simak resepnya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ayam utuh yang suhu ruang, 75 gram gula pasir, 50 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, 2 saset susu kental manis putih. Kemudian aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, masukkan 1 bungkus tepung hunkwe ukuran 150 gram dan diaduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 ml jus pandan. Aku menggunakan 7 lembar daun pandan yang sudah dijus dan disaring. Tambahkan juga 350 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tinggal kita saring untuk memastikan tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Nah, ini adonan lapis indianya sudah jadi, selanjutnya siap untuk dikukus. Selanjutnya aku mau siapin loyangnya. Di sini dioles menggunakan minyak goreng, kemudian dikasih plastik atau kertas roti, dan di bagian atas kertas roti atau plastiknya dioles kembali menggunakan minyak goreng hingga merata. Setelah loyangnya sudah siap, kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan dan sudah beruap banyak. Kemudian tuangkan 2 sendok sayur adonan. Dikukus menggunakan api besar selama 8 menit. Apabila menggunakan kukusan yang tutup datar, wajib banget dialasi serbet bersih ya. Setelah 8 menit kita buka, kemudian timpa lagi adonan 2 sendok sayur dan lakukan semuanya hingga adonan habis. Supaya lebih cepat, nggak aku videoin semua ya teman-teman. Nah, di kukusan yang terakhir dikukus selama 15 menit ya. Setelah dikukus selama 15 menit, ini sudah matang, langsung aja kita angkat. Kemudian kue lapis India ini kita diamkan hingga suhu ruang. Setelah suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam supaya rasanya itu lebih enak. Nah, setelah didiamkan selama 3 jam di dalam kulkas, hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita sisir aja bagian samping-sampingnya menggunakan spatula seperti ini, atau bisa juga menggunakan pisau. Lalu kita keluarkan dari dalam loyang, tinggal kita tepuk-tepuk aja, dan ini dia hasilnya. Langsung aja kita potong-potong ya. Dari hasil potongannya, teman-teman bisa lihat ya, ini layernya tuh cantik banget dan terlihat sangat lembut. Lapis India ini berbeda dengan lapis pada umumnya ya, karena dari teksturnya itu lebih lembut dan bahan yang digunakan menggunakan tepung hunkwe. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dan asli untuk rasanya itu enak banget, super lembut, gurih, manisnya pas. Pokoknya teman-teman wajib cobain karena bisa banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Cukup sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.